Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniska Fitria. Saya dari kelompok 2, golongan 2, angkatan 1. Saya dari pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Laut. Sedikit perkenalan, saya ditempatkan di instansi kantor Kecamatan Tambang Ulang dengan jabatan sebagai pengolah data pelayanan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, tentang wawasan kebangsaan dulu ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus lebih tahu apa sih itu wawasan kebangsaan. Nah, jadi definisi dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandangnya ya, yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk sejarah pergerakan kebangsaan Indonesianya sendiri itu diawali ya dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya Budi Utomo merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, sehingga tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada tahun yang sama ya, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Namun pada tahun 1925 itu tadi diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi namanya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia di sini digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional itu kemudian ada ya Kongres Pemuda 1 dan 2. Dan pada tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda yang dilatar belakangi berdasarkan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada 28 Oktober tahun 1928. Nah, dan itu tadi sampai Kongres Pemuda. Kemudian detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu diawali dengan Jepang menyerah kepada tentara sekutu dan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana dari peristiwa tersebut Bung Karno akhirnya menetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman depan rumahnya ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Nah, kemudian sehabis itu dibentuknya BPUPKI dan kemudian berubah menjadi PPKI. Kemudian ada juga di sini kita bahas konsensus dasarnya. Konsensus dasar dari wawasan kebangsaan itu ada 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN, yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan kemudian kita juga harus mengetahui, sebagai ASN harus mengetahui lambang-lambang negara. Yang pertama itu adalah bendera negara kita, yaitu bendera merah putih. Bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Yang kemudian ada lambang negara, lambangnya adalah Garuda.
Terakhir, lagu kebangsaan, yaitu tentu saja lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Sebelum kita membahas nilai-nilai bela negara, kita terlebih dahulu mengetahui ya definisi dari bela negara. Definisi dari bela negara sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian apa saja upaya bela negara itu sih? Nah, upaya bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, dalam bela negara ini juga terdapat dasar hukumnya ya. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 3, di mana pasal 27 ayat 3 ini isinya itu adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi kita juga sebagai ASN wajib untuk melakukan pembelaan kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 yang isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi selain upaya pembelaan negara, warga negara itu juga wajib mempertahankan keamanan negara juga. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Nah, jadi nilai-nilai bela negara itu ada 5 ya. Yang pertama, cinta tanah air. Jadi, dalam diri ASN itu harus menanamkan cinta tanah air kepada negara kita, yaitu negara Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ASN juga wajib sadar kalau kita itu harus berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi kita nih hidup di Indonesia tuh berdasarkan ideologi kita, yaitu negara Pancasila. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jadi itu tadi adalah nilai-nilai bela negara yang harus dimiliki oleh ASN. Kemudian saya akan sedikit menambahkan tentang implementasi di tempat kerja. Jadi menurut saya implementasinya di tempat kerja itu adalah kita kan sebagai pelayan di masyarakat. Jadi kita sebagai ASN itu harus melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan atau balas budi dalam bentuk apapun ya. Jadi kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, kemudian dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kemudian secara responsif juga menerima keluhan dari masyarakat ataupun ada sangkut pautnya dengan kebutuhan mereka. Kemudian karena di masa sekarang pandemi, jadi kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan, baik kita sebagai yang melayani masyarakat ataupun masyarakat yang minta pelayanan. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.